Shalom, selamat pagi saudara terkasih. Senang bisa berjumpa lagi ada program Spiritual Life untuk bersama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ayat perenungan kita pada pagi hari ini terambil dari Keluaran pasal 21 ayat 29 sampai 32. Dan pada pagi hari ini saya akan memberikan judul renungan belajar dari pengalaman. Saya akan bacakan ayat ini bagi Bapak Ibu Saudara semua. Demikian firman Tuhan. Jika seekor lembu sudah sering menyeruduk dan pemiliknya telah diperingatkan tetapi tidak mau mengurungnya, bila lembu itu menyeruduk seorang laki-laki atau perempuan sampai mati, lembu itu harus dilempari dengan batu sampai mati dan pemiliknya pun harus dihukum mati. Tetapi jika uang tebusan dibebankan atas pemiliknya, dia harus membayar semua yang dibebankan kepadanya sebagai tebusan nyawanya. Kalau yang diseruduknya seorang anak laki-laki atau perempuan, pemiliknya harus diperlakukan menurut peraturan yang sama. Tetapi jika lembu itu menyeruduk seorang budak laki-laki atau perempuan, pemiliknya harus membayar 30 shikal perak kepada tuan budak itu, dan lembu itu harus dilempari dengan batu sampai mati. Saudara, dalam ayat bacaan kita hari ini menjelaskan mengenai tanggung jawab dari pemilik lembu yang menyebabkan kematian pada seseorang. Kalau kita lihat di dalam ayat 28, di sana dijelaskan bagaimana jika seekor lembu menanduk seseorang sampai mati, maka lembu itu harus dilempari batu sampai mati. Tetapi pemiliknya tidak dihukum. Nah, kalau kita lihat di ayat selanjutnya dalam ayat 29 dijelaskan jika seekor lembu memang diketahui suka menanduk dan pemiliknya sudah diperingatkan tetapi tidak mengurungnya, maka jika lembu itu menanduk lagi orang lain hingga membunuh seseorang, maka lembu dan pemiliknya itu harus dihukum mati. Dalam ayat 30 dijelaskan kemungkinan tebusan sebagai ganti hukuman mati bagi pemilik. Dalam ayat 31 menegaskan bahwa hukum ini berlaku baik untuk laki-laki maupun perempuan. Dan dalam ayat terakhir yang kita baca hari ini, di sana dijelaskan bagaimana jika lembu menanduk seorang budak, maka pemiliknya itu harus membayar 30 shikal perak kepada tuannya, dan lembu itu harus tetap dibunuh. Saudara, melihat hari ini kita melihat pentingnya belajar dari pengalaman. Saat pemilik lembu tahu bahwa binatangnya berbahaya dan tetap membiarkannya, lalu membiarkan binatang tersebut membunuh orang lain, maka pemilik itu tidak bisa beralasan kejadian itu sebagai kejadian yang tidak disengaja. Ketidaksengajaan pertama mungkin bisa dimaklumi, tetapi pengulangan kesalahan karena kelalaian menunjukkan hati yang keras dan tidak mau belajar. Alkitab menuntut kepekaan dan kesungguhan untuk memperbaiki kesalahan serta mencegah kerugian yang lebih besar. Ayat ini juga mengajarkan bahwa belajar dari pengalaman itu adalah bagian dari pertobatan dan tanggung jawab pribadi. Tuhan tidak memandang ringan kelalaian yang membawa kematian. Dengan memberikan ruang untuk tebusan, hukum ini menunjukkan kasih Allah yang adil namun penuh belas kasih. Namun keadilan itu tetap ditegakkan agar tidak terjadi penyalahgunaan belas kasih. Saudara, melalui renungan hari ini kita diingatkan agar tidak terus-menerus mengabaikan pengalaman buruk yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Pengalaman termasuk yang menyakitkan adalah guru yang berharga bila direnungkan dengan rendah hati. Jika Tuhan telah menunjukkan sesuatu yang berbahaya dalam hidup kita, baik melalui sikap kita, baik kebiasaan kita, ataupun keputusan kita, maka kita dipanggil untuk bertobat dan berubah. Mengabaikan teguran rohani atau pengalaman buruk yang terjadi dalam kehidupan kita itu dapat membahayakan diri kita bahkan orang lain. Belajar dari kesalahan masa lalu adalah sebuah bentuk kasih kepada sesama. Jangan sampai kelalaian kita itu menjadi dosa yang berulang yang merugikan banyak pihak. Setiap pengalaman di dalam hidup kita adalah sarana pembentukan karakter agar setiap kita terus bertumbuh di dalam Allah. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman yang baru saja kita dengar.
Saudara, bagaimana respon kita terhadap pengalaman yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita? Marilah renungkan dengan rendah hati setiap pengalaman yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Dan belajarlah dari kesalahan masa lalu kita. Jangan sampai kelalaian itu menjadi dosa yang berulang, yang merugikan banyak orang. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Mari kita akan tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan yang kembali kami renungkan pada pagi hari ini. Terima kasih buat pesan Tuhan melalui ayat bacaan yang kami baca pada pagi hari ini. Kembali mengingatkan kepada setiap kami untuk kami dapat terus hidup di dalam kebenaran Tuhan, untuk dapat terus hidup di dalam setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus menolong kami untuk kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari, khususnya mengenai apa yang kami dapatkan pada pagi hari melalui renungan pagi ini. Biarlah Tuhan juga menolong kami di dalam aktivitas kami hari ini, setiap hal yang kami lakukan. Biar Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyertai setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.